Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang faktur pajak. Ikatlah ilmu dengan mencatat, jadi teman-teman jangan lupa untuk siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat. Sebelumnya kita akan lihat definisi dari faktur pajak ini. Untuk definisi ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang PPN yang menyebutkan bahwa faktur pajak ini adalah bukti pungutan PPN tentunya yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Nah, yang harus teman-teman underline bahwa si faktur pajak ini harus dibuat oleh pengusaha kena pajak. Jadi yang non PKP itu tidak boleh mengeluarkan faktur pajak. Nah, ketentuan mengenai faktur pajak sendiri umumnya ini dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang PPN. Namun nanti akan didukung juga dengan Peraturan Menteri Keuangan dan juga PRDJP. Dalam pasal 13 ayat 1, kalau teman-teman lihat, itu disebutkan bahwa penerbitan faktur pajak ini dilakukan saat PKP melakukan penyerahan BKP, JKP, dan juga ekspor. Dengan kata lain, faktur pajak ini merupakan bukti bahwa si PKP telah memungut pajak. Dalam pasal 13 ayat 1A disebutkan bahwa faktur pajak ini harus dibuat pada saat yang pertama penyerahan BKP atau penyerahan JKP, yang kedua saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau penyerahan JKP, yang ketiga saat penerimaan pembayaran termin, kemudian yang keempat saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini sebenarnya sudah kita sebutkan atau sudah kita jelaskan di saat rutang PPN. Jadi saat rutang PPN itulah saat kita membuat faktur pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini teman-teman dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama dalam kurun waktu 1 bulan kalender. Jadi kalau penyerahan kepada pembeli yang sama masih dalam 1 bulan, itu nanti teman-teman PKP dapat membuat satu faktur pajak, yang mana nanti ini disebut dengan faktur pajak gabungan. Selanjutnya, fungsi faktur pajak ini sebenarnya sudah saya sebutkan tadi bahwa fungsi ini adalah bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran dan pemungutan, sehingga pelaporan SPT masa PPN itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pengingat saja bahwa faktur pajak ini sebenarnya juga berkaitan dengan pajak keluaran dan pajak masukan, karena pajak keluaran harus sama dengan pajak masukan. Dalam artian pajak masukan ini harus dikreditkan dengan pajak keluaran yang sama. Nah, ketika faktur pajak tidak dibuat sesuai dengan tanggal terjadinya, maka akan sulit bagi pembeli yang akan mengkreditkan pajak masukannya. Untuk apa-apa saja yang harus tercantum dalam pasal 13 ayat dalam faktur pajak ini disebutkan dalam pasal 13 ayat 5, apa-apa saja yang harus wajib dicantumkan dalam pasal 13 ayat 5. Karena apabila tidak satu saja tidak dicantumkan, maka ini akan disebut dengan faktur pajak cacat. Nah, untuk yang pertama yang harus ada itu adalah nama, alamat, dan NPWP si orang yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, orang atau pengusaha ataupun badan yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian nama, alamat, dan NPWP si pembeli. Kemudian yang ketiga itu jenis barangnya atau jenis jasanya, kemudian jumlah berapa harga jualnya atau berapa harga penggantiannya, dan jika ada itu potongan harga. Selanjutnya ada PPN yang dipungut, kemudian PPNBM jika memang memungut PPNBM, kemudian kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Jadi untuk yang berhak menandatangani faktur pajak ini itu sudah kita laporkan ke DJP. Jadi yang boleh hanya yang sudah kita laporkan. Atau jika memang tidak ada orang yang sudah kita laporkan tersebut, itu bisa dengan kuasanya, yang mana kuasanya ini juga sudah kita laporkan terlebih dahulu ke KPP. Selanjutnya ada jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama itu adalah faktur pajak standar. Faktur pajak standar ini adalah faktur pajak
uh, yang dibuat pengusaha dengan bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan kepentingan PKP. Biasanya faktur pajak standar ini berukuran kuarto. Jadi untuk faktur pajak standar ini isinya itu seperti yang ada di pasal 13 ayat 5 yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua itu faktur pajak sederhana, yang mana faktur pajak sederhana ini sebenarnya sudah dihapuskan. Tadinya itu faktur pajak sederhana ini dipergunakan untuk yang tidak tahu nomor NPWP nama pembelinya, sehingga biasanya itu dengan nota pembelian saja sudah cukup atau struk pembelian. Tapi faktur sederhana ini kemudian dihapuskan dan diganti dengan faktur pajak yang digunggung. Kemudian untuk faktur pajak gabungan tadi sudah saya sebutkan juga bahwa faktur pajak ini adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Kemudian untuk faktur pajak pengganti, ini adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian. Kemudian untuk faktur pajak digunggung, ini adalah pengganti dari faktur pajak sederhana, yang mana ini faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual, yang hanya boleh dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Jadi selain PKP pedagang eceran itu tidak boleh mengeluarkan faktur pajak digunggung ini. Nah, untuk faktur pajak cacat sendiri, ada faktur pajak yang namanya faktur pajak cacat, yang mana ini tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar, dan juga tidak ditandangani. Serta ada kesalahan pengisian kode dan nomor seri faktur, ini juga disebut dengan faktur pajak cacat, sehingga tidak bisa dikreditkan. Namun faktur pajak cacat ini dapat dibetulkan atau dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang selanjutnya, bagaimana sih dokumen yang dipersamakan dengan faktur? Jadi untuk dokumen-dokumen ini itu jika kita sudah mengeluarkan dokumen ini, kita tidak perlu lagi mengeluarkan faktur pajak karena dia sudah dipersamakan dengan faktur. Untuk dokumen-dokumennya ini disebutkan dalam peraturan Dirjen Pajak nomor peraturan 13 PJ 2019, yang mana tadinya dokumen ini berjumlah 14 dokumen, kemudian ketika diupdate di tahun 2019 menjadi 16 dokumen. Yang pertama itu ada surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dikeluarkan oleh Bulog atau Dulog untuk penyaluran tepung terigu. Kemudian bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, tiket, kemudian tagihan surat muatan udara atau airway bill atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Kemudian nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan, bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik, kemudian bukti tagihan atas penyerahan BKP atau JKP oleh perusahaan air minum, bukti tagihan atau trading confirmation atas penyerahan JKP oleh perantara efek, kemudian bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan, dan dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau. Selanjutnya itu ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang, yang mana ini dikeluarkan oleh eksportir ya. Apabila kita melakukan ekspor, yang perlu kita keluarkan adalah PEB. PEB ini harus juga dilampiri oleh nota pelayaran ekspor, invoice, dan bill of lading atau RW bill. Kemudian PEB untuk penyerahan BKP JKP tidak berwujud, yang mana juga dilampiri dengan invoice. Kemudian kalau tadi PEB itu untuk ekspor, nah yang ini ada namanya PIB, itu untuk impor. Importir mengeluarkan PIB, yang mana harus mencantumkan pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP. Dilampiri juga dengan SSP atau SPCP, surat setoran pabean cukai, kemudian juga bukti pungutan pajak oleh DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian untuk PIB juga yang mencantumkan identitas pemilik berupa nama, alamat, NPWP, dilampiri dengan SSP. Jadi ini untuk yang si importir ya. Kemudian selanjutnya ini ada SSP atau surat setoran pajak. Jadi kalau kita sudah melakukan pembayaran, kita bisa
menjadikan itu sebagai faktur pajak, tapi ini khusus untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dengan melampirkan tagihan atau rincian berupa jenis dan nilai BKP tidak berwujud dan JKP serta nama dan alamat penyedia BKP tidak berwujud atau JKP. Kemudian SSP juga untuk pembayaran NPWP atau penyerahan BKP melalui juru lelang, disertai juga dengan kutipan risalah dari juru lelang. Kemudian ada SSP, ini yang terakhir untuk pembayaran atas pengeluaran atau penyerahan BKP di kawasan berikat atau tempat lain, dilampiri dengan pemberitahuan untuk pengeluaran BKP atau invoice atau kontrak. Nah, untuk faktur pajak sendiri ini harus diberi penomoran, sehingga tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau ada kesalahan penomoran ini bisa disebut sebagai faktur pajak cacat. Nah, untuk penomoran sendiri ini tadi sudah disebutkan ya bahwa PKP membuat faktur pajak ini sesuai dengan nomor seri faktur pajaknya, yang mana nomor seri faktur pajak ini adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak. Jadi dari DJP ke PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP. Jadi sebelumnya teman-teman untuk nomor faktur pajak sendiri ini tadinya awalnya itu diisi manual oleh PKP. Namun untuk menghindari adanya kecurangan, adanya faktur pajak fiktif, maka si nomor seri faktur pajak ini kemudian dikeluarkan oleh DJP. Nah, untuk kode faktur pajak sendiri itu ada 16 digit, yang mana untuk 2 digit pertama itu adalah kode transaksi yang nanti akan kita lihat di slide selanjutnya apa-apa saja kode transaksi ini. Itu terdiri dari 01 sampai dengan 09 kode transaksinya. Kemudian di satu digit yang ketiga itu adalah kode status. Kemudian untuk 13 digitnya ini adalah 13 digit nomor seri faktur yang ditentukan oleh DJP. Jadi ada 16 digit. Yang 2 digit pertama itu nanti kita yang menentukan karena itu termasuk kode transaksi, kita yang tahu apa kode transaksinya. Kemudian untuk yang ketiga itu statusnya, dan yang 13 digit terakhir ini baru yang kita minta nanti nomor seri fakturnya ke DJP. Untuk tata cara permintaan nomor seri faktur nanti kita akan lihat di slide yang selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman untuk kode seri faktur. Jadi formatnya ini adalah seperti ini, ada 16 digit. Yang 2 digit pertama itu adalah kode transaksi, yang mana untuk 01 itu penyerahan BKP atau JKP yang mana ini dipungut oleh penjual. Jadi contohnya misalnya PKPA menjual barang kena pajak kepada PKPB, maka PKPA ini yang memungut pajaknya sehingga PKPA harus mengeluarkan faktur pajak sehingga kodenya adalah 01. Kemudian yang kedua itu adalah penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN atau bendahara pemerintah atau BUMN-BUMD. Ini contohnya kalau kita melakukan penjualan, misalnya PKPA tadi melakukan penjualan kepada Pemda A. Nah, maka kodenya itu adalah, kode transaksinya itu adalah 02. Kemudian selanjutnya untuk yang 03 ini penyerahan kepada selain pemungut. Ini diatur melalui PMK nomor 73 garing PMK.03 garing 2010 bahwa pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah yaitu kontraktor-kontrak kerja, kontraktor kontrak kerjasama, kemudian pengusaha minyak dan gas atau pemegang kuasa pemegang izin usaha panas bumi. Untuk kode 04 ini DPP nilai lain, yang mana sudah kita bahas tentang DPP nilai lain ini. Contohnya adalah untuk penggunaan pemanfaatan sendiri atau pemakaian sendiri, atau kemudian pemberian cuma-cuma, atau juga penyerahan dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat dan sebaliknya. Itu ada banyak, kemarin sudah ada di video yang sebelumnya tentang DPP nilai lain. Kemudian untuk 05 ini tidak dipakai atau dihapus. Kemudian untuk 06
ini adalah penyerahan BKP atau JKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, yang mana ini untuk turis ya. Turis ini nanti disebutkan dalam pasal 16E Undang-Undang PPN. Kemudian untuk 07 ini adalah penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut, yang mana contohnya itu penyerahan di kawasan berikat, penyerahan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, penyerahan aftur untuk keperluan penerbangan internasional, penyerahan barang bakar nabati di dalam negeri. Nah, selanjutnya untuk 08 ini adalah fasilitas dibebaskan, yang mana contohnya itu adalah barang hasil pertanian, bibit atau benih dari barang pertanian, air bersih, listrik, dan listrik ini yang tertentu ya, yang mana dayanya di atas 6.600 watt. Kemudian juga untuk RSSS, rumah susun sederhana. Dan yang terakhir ini adalah untuk kode faktur 09, yang mana ini penyerahan aktiva yang semula tidak untuk dijual, yang dijelaskan dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Untuk yang ketiga, ini kode status. Kode status itu ada 2, 0 dan 1. Untuk yang 0 itu adalah normal, jadi dia baru pertama kali dibuat. Kemudian untuk yang 1 itu pengganti. Nah, apabila faktur pajak kemudian diganti yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, maka kode status pajaknya itu tetap 1. Kemudian untuk yang 13 digit terakhir ini itu adalah nomor seri faktur pajak yang kita dapatkan dari DJP, yang mana nomor seri faktur pajak ini terdiri dari 11 nomor urut yang nanti diberikan oleh DJP dan 2 digit tahun penerbitan yang nanti ini dipisahkan. Ini yang 2 XX titik. Nah, XX ini itu tahun penerbitannya. Kemudian nah, ini tata cara untuk mendapatkan NSFP. Nah, ini sebenarnya ada 2 cara, tapi sebenarnya kalau untuk saat-saat ini pasti yang dipakai itu adalah yang online ya. Jadi tapi nggak apa-apa, kita akan sebutkan juga untuk gimana cara untuk minta yang tidak online. Itu mintanya tentu ke KPP. Jadi kita minta surat permohonan kode aktivasi dan password ke PKP. Jadi nanti setelah kita minta kode aktivasi dan juga password, ini harus diisi dengan lengkap, kemudian ditandatangani, diantar langsung ke KPP. Nanti si KPP akan menentukan nih apakah permintaan ini ditolak atau diterima. Ketika nanti diterima, si PKP harus melakukan aktivasi ulang atau reaktivasi. Kemudian untuk keputusan menerima atau menolak ini adalah paling lambat itu 3 hari kerja setelah permohonan diterima. Nah, nanti setelah ada kode aktivasi dan password, kita bisa kemudian minta nomor seri faktur ke KPP. Yang mana untuk minta nomor seri faktur ke KPP ini juga dibutuhkan nomor seri faktur yang sudah kita pakai di 3 bulan terakhir. Selanjutnya ini yang permintaan secara online atau biasa dikenal dengan ENOVA. Caranya itu tetap sama. Kita minta yang pertama, kita minta kode aktivasi dan password. Yang mana untuk kode aktivasi dan password ini bisa diminta secara online. Kemudian juga yang kedua itu minta sertifikat elektronik. Jadi untuk suratnya itu sudah ada, teman-teman bisa download di mana saja. Di Google banyak tentang surat untuk minta kode aktivasi dan password. Jadi tanpa kode aktivasi dan password ini kita tidak bisa masuk ke aplikasi ENOVA ini gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat kode aktivasi dan password, kita harus download dulu sertifikat elektronik yang sudah kita minta. Kemudian kita instalasi sertifikat elektronik itu dan juga diinstalasi juga ke browser. Untuk teman-teman bisa lihat nanti secara manual bagaimana cara download dan instalasi sertifikat elektronik ini ada di efaktur.pajak.go.id kalau saya tidak salah. Kemudian yang ketiga, kita bisa lakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, teman-teman, untuk permintaan kode seri faktur pajak ini sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa harus kita laporkan juga
kode seri faktur pajak yang sudah kita pakai di 3 bulan terakhir. Nah, contohnya itu misalnya kita minta kode seri faktur pajak di bulan April. Nah, kita harus laporkan kode seri faktur pajak yang sudah kita pakai di bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Nah, teman-teman, kalau bisa kita minta nomor seri fakturnya itu sebelum nomornya habis. Karena nanti kalau kita sudah habis dan perlu mengeluarkan nomor seri faktur, ketika nanti terlambat atau kita keluarkan tidak sesuai dengan nomornya, maka nanti akan ada sanksi 2%. Selanjutnya, untuk faktur pajak yang melakukan pemusatan PPN. Jadi, sebelumnya kita lihat dulu apa sih pengertian pemusatan PPN. Jadi, ini adalah pemilihan satu cabang atau lebih oleh PKP sebagai tempat terutangnya PPN. Pemusatan ini bisa memberikan kemudahan administrasi karena hanya tempat yang dipilih sebagai pemusatan PPN yang harus merilis faktur pajak yang melaksanakan kewajiban PPN. Jadi secara tidak langsung faktur pajaknya ini ya dikeluarkan di tempat pemusatannya, dan yang wajib melaporkan ya yang tempat pemusatannya. Dengan adanya pemusatan PPN ini, membuat tiap cabang tidak perlu menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi. Pasalnya, transaksi penyerahan dalam satu perusahaan seperti dari pusat ke cabang atau antar cabang dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, dengan adanya pemusatan PPN ini teman-teman, transaksi dari cabang ke pusat atau pusat ke cabang ini tidak terutang PPN. Yang mana sudah kita sebutkan bahwa untuk transaksi pusat ke cabang atau cabang ke pusat harusnya terutang PPN dengan kode 04 atau DPP nilai lain. Selanjutnya, syarat-syarat untuk pemusatan PPN. Bagi PKP yang hendak melakukan pemusatan PPN itu wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kantor wilayah kepada kepala kantor pelayanan KPP yang tembusannya kemudian ke KPP wilayah kerjanya yang meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Nah, untuk pemberian tertulis ini syaratnya adalah tertera nama, alamat, dan NPWP tempat terutang, kemudian yang dipilih sebagai pemusatan PPN, kemudian nama, alamat, NPWP tempat terutang yang akan dipusatkan, kemudian melampirkan surat pernyataan yang menginformasikan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN yang terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Nah, untuk permintaan nomor seri faktur pajak tadi teman-teman, untuk PKP yang baru ini maksimal didapatkan adalah 75 nomor. Tapi untuk berapa nomor seri yang didapatkan itu nanti tergantung dari DJP-nya. Tapi maksimal yang didapatkan adalah 75 nomor untuk PKP baru. Nah, untuk PKP lama, ini kita bisa menghitung berapa maksimal faktur pajak yang kita dapat. Itu adalah 120% dikali dengan jumlah nomor seri faktur yang kita laporkan selama 3 bulan. Jadi contohnya tadi kita dapat, kita mau minta yang bulan April, kita laporkan Januari, Februari, Maret itu misalnya kita sudah pakai 100, maka nanti caranya kita tahu berapa maksimalnya itu 120% kita kalikan 100. Tapi kembali lagi untuk berapa yang kita dapatkan itu akan tergantung oleh DJP. Tapi maksimal yang kita dapat itu adalah 120% kali 100. Kemudian untuk faktur pajak yang tidak habis teman-teman di bulan Desember itu kita harus laporkan. Jadi faktur pajak yang tidak habis itu tetap kita harus laporkan di bulan Desember bersamaan dengan penyerahan SPT di bulan Desember. Terima kasih teman-teman atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.